putusan nomor 200. Putusan nomor 200 PHPU BUP 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2024 yang diajukan oleh Haji Herman Suherman ST MAP dan HRA Muhammad Solih Ibang SH, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2024 nomor urut 1, memberi kuasa kepada Herianto SH.MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur memberi kuasa kepada Ali Nurdin SH ST.MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Dr. Muhammad Wahyu Ferdian SPOG dan Ramzi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2024 nomor urut 2, memberi kuasa kepada L. Alfis Sihombing SH MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dalam eksepsi dan seterusnya. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo, oleh karena itu eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan dan seterusnya. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 10 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengarkan dan membaca secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Terkait dengan tidak maksimalnya sosialisasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Cianjur tahun 2024 sehingga tingkat partisipasi masyarakat rendah dan seterusnya dianggap diucapkan, mahkamah berpendapat Bawaslu Kabupaten Cianjur tidak meregistrasi karena pelapor tidak memperbaiki laporannya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut mahkamah dalil permohonan akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. 2. Terkait terlambatnya distribusi C pemberitahuan dan pemilih tidak mendapatkan C pemberitahuan dan seterusnya dianggap diucapkan, Bawaslu Kabupaten Cianjur memberikan keterangan bahwa termohon telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan dan seterusnya. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut mahkamah dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 3. Terkait adanya pemilih yang tidak berhak mencoblos dan seterusnya dianggap diucapkan, terdapat rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 04 Desa Cibadak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, akan tetapi setelah melalui kajian fakta, analisis hukum dan pertimbangan prinsip-prinsip pemilu, pelanggaran administratif di TPS 04 Desa Cibadak, Kecamatan Cibeber tidak memenuhi kriteria signifikan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut mahkamah dalil permohonan akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. 4. Terkait adanya manipulasi daftar hadir di beberapa TPS di 7 kecamatan, termohon memberikan jawaban bahwa dalil yang disampaikan oleh pemohon adalah tidak berdasar karena tanpa memberikan argumentasi atau alasan yang jelas dari 7 kecamatan yang didalilkan. Pemohon tidak menyebutkan pada TPS mana, desa apa, serta kecamatan apa saja, dan seterusnya. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Cianjur telah mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Cianjur kepada termohon, yaitu rekomendasi yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administratif pemilihan yang kemudian direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut mahkamah dalil permohonan akuo tidak beralasan menurut hukum. 5. Terkait sejumlah pemilih dalam DPT pemilihan gubernur, pilgub dan pemilihan bupati pilgub berbeda dan seterusnya dianggap diucapkan, menurut termohon perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT antara pemilihan gubernur dan pemilihan bupati di Kabupaten Cianjur dapat terjadi misalnya terdapat pada TPS khusus yang berada di lembaga pemasyarakatan, rumah sakit atau sekolah, pesantren di mana para pemilih yang terdaftar dalam DPT namun domisilinya berada di luar Kabupaten Cianjur tapi masih dalam wilayah Provinsi
Jawa Barat. Sehingga bagi pemilih dimaksud hanya menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum. 6. Terkait sejumlah pemilih dalam daftar hadir berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan, C hasil, Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan keterangan tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum. 7. Terkait tidak profesionalnya jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Cianjur, baik pengawas pemilu di tingkat kabupaten sampai dengan pengawas di TPS, termohon memberikan jawaban bahwa dalil pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas karena pemohon tidak menyebutkan siapa pengawas-pengawas TPS dimaksud. Di TPS mana saja pengawas TPS tersebut tidak bekerja profesional. Laporan hasil pengawasan pengawas TPS mana saja yang tidak sesuai dengan kejadian di TPS atau terdapat pelanggaran di TPS mana. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum. 8. Terkait adanya kotak suara yang tidak tersegel pada saat rapat rekapitulasi hasil pemilihan suara di panitia pemilihan kecamatan Warung Kondang dan seterusnya dianggap diucapkan, Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menerbitkan rekomendasi yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik dan pelanggaran administrasi yang telah ditindaklanjuti. Oleh termohon telah memberikan surat peringatan tertulis kepada KPPS. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum. 9. Terkait inkonsistensi penentuan suara sah dan surat tidak sah, termohon membantah bahwa pemohon menuduh termohon inkonsistensi dalam penentuan suara sah dan surat tidak sah hanya karena semata-mata jumlah suara tidak sah di Kabupaten Cianjur adalah 53.411 suara atau sekitar 5% dari total suara dengan alasan sekitar 22/3 merupakan surat suara yang tidak dicoblos dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon hanya menyebutkan secara agregat pada tingkat kabupaten padahal penentuan suara sah dan tidak sah adalah hasil penghitungan suara di TPS yang disaksikan oleh pengawas TPS dan saksi pemohon. Apalagi semua saksi pemohon hadir di TPS dan menandatangani berita acara pada formulir model C hasil dan tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum. 10. Terkait surat suara pemilihan bupati berjumlah lebih besar dari pemilihan gubernur dan seterusnya dianggap diucapkan, menurut termohon, pemohon salah memahami perbedaan antara jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang digunakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum. 11. Terkait adanya perbedaan antara daftar pemilih tetap DPT dengan jumlah penduduk pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur tahun 2024 dan seterusnya, terhadap hal tersebut setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta hukum yang ada dalam persidangan dengan melakukan konfirmasi kepada termohon yang memberikan bantahan bahwa terhadap dalil tersebut tidak didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya. Oleh karena itu Mahkamah tidak dapat memberikan dan mempertimbangkan lebih lanjut hal tersebut karena secara faktual ihwal dimaksud tidak didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya dan terhadap hal tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih terhadap permohonan aku, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 24.547 suara atau 2,30% atau lebih dari 5.338 suara. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum,
maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2. Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.